Ahabbu buyutikum utawi luwih dan cinta ini omah-omah sira kabeh ilallahi, maksudnya rumah orang muslim, ilallahi marang Allah, baitun iku omah, fihi kang tetep iku ing dalem omah, yatimun utawi anak yatim, mukramun kang den mulyaake. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Al Baihaqi, sapa Imam Baihaqi, an Umar saking Umar bin Al Khattab. Jadi rumah yang paling dicintai sama Allah SWT itu rumah di mana ada anak yatim yang dimuliakan di dalamnya. Artinya apa? Artinya kita mengangkat anak angkat, mengambil anak angkat, anak yatim, kemudian diperlakukan sama seperti halnya anak kita sendiri. Maka rumah semacam itu dianggap oleh Allah SWT adalah rumah yang paling dia cintai, paling beliau cintai. Jadi kebalikannya, rumah yang paling Allah benci adalah rumah di mana ada anak yatim kemudian diperlakukan dengan dolim. Dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah diterangkan bahwasanya rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, kemudian orang-orang di keluarga itu memperlakukan anak yatim dengan cara yang baik. Sedangkan rumah yang paling jelek itu rumah di mana ada anak yatim di dalamnya kemudian diperlakukan dengan cara yang buruk. Nah, ini menguatkan hadis ini. Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatim muslimun. Bahwasanya rumah yang paling dicintai Allah, rumah yang ada anak yatim yang dimuliakan. Meskipun hadisnya ini lemah, tapi dikuatkan oleh hadisnya Imam Ibnu Majah tadi. Yatim itu siapa? Dulu sudah pernah terangkan, anak yatim itu anak yang kehilangan bapaknya dan belum balik. Kalau sudah balik tidak bisa dinamakan sebagai anak yatim. Ada lagi yang menambahkan, anak yatim itu adalah anak yang kehilangan bapaknya, kemudian belum balik, dan tidak ada orang yang menanggungnya. Kalau ada orang yang menanggungnya, ya tidak dianggap sebagai anak yatim. Contoh misalkan ada saudara Anda, bapaknya punya anak, kemudian saudara Anda meninggal dunia, anaknya Anda angkat sebagai anak angkat. Ya, ikut pendapat yang kedua ini, meskipun dia yatim, tapi tidak pas dinamakan yatim karena sudah ada orang tua angkatnya. Tapi kalau ikut yang pertama tadi, pokoknya anak yatim itu anak yang kehilangan bapaknya dan belum balik, ya berarti dinamakan yatim. Bagaimana kalau dia belum balik tapi sudah bisa bekerja sendiri, sudah mampu menghidupi sendiri, ya kalau kita ikut pendapat yang pertama tadi ya tetap dianggap sebagai anak yatim. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan kalau dia belum balik tapi sudah mampu mencukupi dirinya sendiri, maka tidak dianggap sebagai anak yatim. Ini pendapat itu, Mas. Kalau Anda ingin baca di kitabnya Imam Al-Munawi dalam yang judulnya namanya Faidul Qadir, sarahnya Jami'us Shaghir. Itu nanti di hadis sebelumnya kita sudah bahas anak yatim, bahwasanya kalau ada anak yatim kemudian dilus-lus kepalanya, rambut kita akan dapat pahala sejumlah rambut yang kita lus tadi. Nah, di sarahnya nanti akan diterangkan panjang lebar termasuk anak yatim. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, di sini lafaznya yatimun, nakiroh, tidak tertentu. Berarti termasuk anak yatim orang kafir. Kemarin sudah kita terangkan, anak yatim orang kafir pun mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak yatim orang Islam. Artinya perlu dimuliakan, perlu dikasih sayangi, perlu dikasihkan santunan. Jadi tidak hanya terbatas anak yatimnya orang Islam. Karena itu dikasih isim nakiroh, yatimun.